Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Hari ini Ibu akan membahas tentang angina pectoris. Angina pectoris. Angina pectoris ini adalah nyeri pada dada yang disebabkan oleh tidak adekuatnya aliran oksigen terhadap miokardium. Nyeri dada karena oksigen tidak adekuat terhadap miokardium. Adekuat kemarin apa? Adekuat kemarin cukup. Kalau tidak adekuat berarti tidak cukup. Miokardium ini apa? Ini adalah otot jantung. Nah, itu definisinya. Kemudian kita masuk ke klasifikasi angina pectoris. Klasifikasi. Ada yang angina pectoris stabil, ada yang tidak stabil. Ini nomor 1. Angina pectoris stabil ini disebut juga angina klasik jika arteri koroner yang aterosklerotik tidak dapat berdilatasi. Dilatasi itu melebar untuk meningkatkan aliran sewaktu kebutuhan oksigennya meningkat. Peningkatan kerja jantung dapat menyertai aktivitas. Ini misalnya olahraga atau naik tangga. Kalian kalau naik tangga itu kan menggeh-menggeh, nah seperti itu. Jadi ini terjadi karena misalnya habis melakukan aktivitas yang membutuhkan banyak oksigen. Ini ya ciri-cirinya. Nah, karena latihan yang membutuhkan banyak oksigen. Ini jika istirahat maka nyeri hilang. Nyeri paling 3-15 menit saja. Kemudian kita masuk ke angina pectoris yang tidak stabil. Ini adalah kombinasi angina stabil dengan angina princemental atau angina varian istirahat. Ini dijumpai pada individu dengan perburukan penyakit arteri koroner. Jadi dia sebelumnya sudah punya riwayat penyakit arteri koroner. Ini menyertai peningkatan beban kerja jantung. Hal ini terjadi akibat aterosklerosis koroner. Tandai dengan trombus yang tumbuh dan mudah mengalami spasme. Trombus itu adalah gumpalan yang tumbuh dan mudah mengalami spasme. Spasme itu adalah kaku. Ini ciri-cirinya, durasi ini lebih lama. Durasi lebih lama dari angina pectoris. Ini bisa pada waktu istirahat atau aktivitas. Kalau yang stabil tadi kan aktivitas, kalau yang pectoris tidak stabil ini bisa istirahat, bisa aktivitas. Kemudian kurang responsif terhadap nitrat. Kurang responsif terhadap nitrat. Kemudian ini disebabkan oleh ruptur plak aterosklerosis. Ruptur plak aterosklerosis.
aterosklerosis. Spasme trombus atau trombosit yang beragregasi. Terus kemudian kita masuk ke klasifikasi ketiga, yaitu angina Prinzmental. Ini angina yang terjadi karena spasme arteri koronaria berhubungan dengan risiko terjadinya infark. Arteri koronaria. Ini nyeri timbul pada waktu istirahat, terutama pada pagi hari, disebabkan spasme pembuluh koroner. Ini ya, disebabkan spasme pembuluh koroner. Kemudian ini bisa berkembang menjadi infark miokard akut atau IMA. Ini bisa menjadi aritmia. Ini adalah klasifikasinya. Sekarang kita masuk ke penyebab. Apa aja penyebab angina pectoris? Ini karena suplai O2 ke miokard berkurang. Suplai O2 ke miokard berkurang. Misalnya karena aterosklerosis, spasme, arteritis. Kemudian bisa karena kebutuhan O2 miokard yang meningkat. Kebutuhan O2 miokard meningkat. Ada juga yang karena faktor resiko atau resiko, misalnya yang dapat diubah adalah diet. Kalau orang dengan hiperlipidemia, jadi dia harus menghindari yang berlemak. Kemudian rokok, hipertensi. Ini hipertensi yaitu mengontrol agar hipertensinya tidak kambuh. Kemudian stres, bisa obesitas, kurang aktivitas, diabetes mellitus. Yang tidak dapat diubah, contohnya usia, jenis kelamin, ras, dan herediter atau keturunan. Kemudian kita masuk ke tanda gejala. Tanda gejalanya ini bisa nyeri dada. Biasanya merasa terhimpit, terbakar dan menyebar ke lengan kiri bagian dalam dan kadang sampai ke pundak, bahu, leher kiri, bahkan bisa sampai ke kelingking. Kemudian untuk kalau tidak ditangani dengan baik, dia bisa menyebar ke pinggang, tenggorokan, rahang, gigi, dan juga bahkan sampai ke lengan sebelah kanan. Ulu hati itu juga bisa. Terus kemudian berkeringat, dingin, mual, muntah saat melakukan aktivitas fisik. Itu yang angina stabil itu ya. Serangan akan hilang bila penderita menghentikan kegiatan fisik tersebut. Ini untuk yang angina stabil. Terus kemudian tadi durasinya bermacam-macam ya, tergantung dia termasuk dalam klasifikasi dari angina pectoris apa. Kemudian nyerinya konstan. Konstan itu jadi dia berlangsung terus menerus, serangan bertambah, nyeri lebih hebat, ambang timbulnya serangan menurun atau serangan datang saat bangun tidur.
Yang ini perlu diwaspadai. Kemudian angina ini dikatakan berat jika terjadi aktivitas fisik yang lebih ringan, misalnya sesudah makan. Sudah makan itu termasuk angina tidak stabil. Kemudian pemeriksaan fisik di luar serangan umumnya tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Nah, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik. Ada elektrokardiogram, ada foto ronsen dada, ada pemeriksaan lab. Kemudian uji latihan jasmani. Ada angiografi. Komplikasi, dia bisa kena infak miokard akut atau IMA. Kemudian kematian, hipoksemia, darahnya kekurangan oksigen itu hipoksemia, trombosis vena. Dan shock kardiogenik. Kemudian untuk penata laksanaannya, penata laksanaan medis. Yang medis ini bertujuan untuk menurunkan kebutuhan oksigen jantung dan untuk meningkatkan suplai oksigen, menurunkan kebutuhan O2 dan meningkatkan suplai O2. Kemudian ada terapi farmako. Farmako ini termasuk dalam terapi medis, farmakologis, kayak seperti nitrogliserin. Contohnya itu. Terus kemudian kalau non farmakologis, tadi ada penyebab-penyebab yang bisa diubah seperti merokok. Jadi kalau kena angina pectoris ini harus berhenti merokok. Kenapa kok merokok harus dihentikan? Karena rokok mengakibatkan takikardi, yaitu denyut jantungnya itu sangat cepat dan naiknya tekanan darah. Jadi jantung bekerja keras. Untuk orang obes dianjurkan menurunkan BB untuk mengurangi kerja jantung. Jangan stres untuk mengurangi kadar adrenalin. Kemudian pengontrolan gula darah. Kemudian kita masuk ke diagnosa keperawatan. Ini ya, perubahan pola hidup. Diagnosanya nyeri, berhubungan dengan iskemik miokardium. Ada lagi penurunan curah jantung, intoleransi aktivitas. Kita bisa masukkan juga ansietas dan kurang pengetahuan. Jadi tadi Ibu tegaskan sekali lagi, kalian harus bisa mengklasifikasikan jenis-jenis penyakit termasuk ke dalam penyakit jantung atau penyakit yang lain, karena itu akan sangat mirip-mirip diagnosa keperawatan antara penyakit jantung yang satu dengan penyakit jantung yang lain. Jadi ketika kalian sudah menguasai satu, maka kalian akan bisa untuk meraba diagnosa keperawatan untuk penyakit yang lainnya.
Sekian untuk angina pectoris. Jika ada yang ditanyakan, silakan japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.